Ada yang mengatakan isu harus soal arus KTP Bali. Tidak boleh non Bali gitu. Terus ada yang isunya lagi plat DK harus di luar plat DK tidak boleh gitu. Nih sementara ada yang kubu yang menyebut wah semua itu taksi online konvensional penyebab kemacetan. Plat DK non DK. Ini DK non itu DK. penting. Jadi dalam peraturan menteri nomor 118 sudah disebutkan bahwa menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Nah, kan jelas kan? Ada yang mengatur itu ya? Ada. Dan masalahnya apa yang dimunculkan oleh Pak Erwin? Kalau itu dibiarkan Bali tidak akan pernah punya data jumlah kendaraan bermotor. Dari mana datanya kalau yang luar-luar dibiarkan? Gitu. Data konkret dan data real nyata. Nah, selanjutnya adalah Bali akan mengalami tidak akan jelas mendapatkan dalam perhitungan kuota BBM. Oh, maksud Berdampak tidak? Berdampak BBM dong. Orang ya. jumlah mobilnya nggak jelas, terus jumlah BBM-nya dihitung dengan skala yang ukuran. Nah, itu jadi kalau Pak Erwin menyebabkan Pertamina ini sering kehabisan BBM ya? itu harus diatur agar kita mengetahui tentang jumlah kendaraan di Bali karena berimplikasi terhadap persoalan ruas jalan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dia mencemari lingkungan Bali. Yang ketiga dia mengambil kuota BBM di Bali. Ini yang paling penting, Wir. Oleh karena itu dulu sebenarnya pernah ada perda menyangkut tentang pembatasan kendaraan dari luar Bali datang ke Bali. Jadi pernah ada perda gitu? perda itu dicabut rasanya. Itu. Dicabut Perda zamannya kepemimpinan siapa? Hah? Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Nyoman Parto. Apa kabar, Man? Akhirnya kat masih di mana? Jadi dari zaman sebelum Pilpres yang undang Pak Man di sini sebelum Pilpres tuh Pak Man. Pokoknya ngatur-ngatur topik, ngatur jadwal ini lu Pak Man sing demen kontroversi ini gitu. Iya, jadi Ewen kan dikenal sebagai podcast yang kontroversi. Kontroversi gitu. Sementara Tiang tidak tipe itu. Oh gitu. Enggak, tipenya kalau sikapnya jelas, kalau berhadapan-hadapan dalam konteks pengawasan jelas, tetapi isunya tidak bertabrak-tabrakan. Siap. Kenapa? Karena dua pihak ada kepentingan misalnya tentang pilkada, tidak enak lah ngomong tentang urusan itu langsung. Ya, benar. Lain-lain. Yang paham lah. Pak Man lebih ke isu-isu yang memang substansial. Ya, itu, Mas. Bukan hanya ke isu-isu yang gimmick-gimmick tok. Ya, jadi gitu ya. dia nggak senang gimmick. Jadi senang gimmick. kalau memahami soal harus paham gitu, belajar, siap. bertanya kiri kanan gitu, berguru banyak orang. Sekarang berguru sama Erwin. Kok pertama nih Pak Man semenjak jadi DPR makin gemul ya nih Pak Man. Iya, ini pertama Bidang kan Pak Man sing kurus bidang no? kurus dan relatif ganteng. Jadi relatif ganteng. Dia nak orang. Oh, dia orang. Jadi saya ganteng berarti. Nah, faktor umur kan bener-beneran gitu. Terus yang kedua ada bakat memang dari keluarga. Kakak agak gemuk juga. Oh gitu. Adik agak gemuk dulu juga. Nah, tepatnya ya karena jarang olahraga. Terus terutama sekali ketika di Senayan rapat itu sampai rata-rata jam 10 itu sudah diskon 10 malam. Iya ya. Kalau kita rapat selesai jam 10 malam kita dapat diskon sekarang gitu lah. Gitu biasanya. Diskon itu maksudnya gimana? Artinya kita tidak selesainya jam 1, jam 12 gitu. Nah, dari pagi sampai itu selalu di depan kalau rapat di Senayan itu buah, roti, kacang, snack itu nggak pernah putus itu. Berarti duduknya lama sekali ya kalau jadi DPR. Duduknya minta ampun. Gila ya. Luar biasa. Dan awal-awal Tiang
waktu dulu di DPR Bali kan paling sampai jam 2 gitu. Awal-awal ya 5 tahun lalu ketika awal-awal rapat sampai malam mungkin terkejut tubuh ya. Sempat juga merasa sakit gitu. Karena ruangan luas ber-AC. Kenapa begitu? Karena anggota komisi itu waktu di Komisi 6 kan anggotanya 50-an lebih. Terus kita menunggu orang bicara. Kalau coba bayangin 50 orang bicara. Politisi loh ngomong masing-masing nggak ada bayangin berapa lama kita kalau misalnya dia 5-6 menit terus setelahnya itu dia tiktokan kagak ngantosan lah kalau dapat giliran belakangan. Meskipun kita interupsi itu bisa jadi tidak dapat gitu. Karena nggak ada kesempatan interupsi kalau tidak ada kaitannya dengan substansi yang kita gitu. Ini karena rapatnya kan tertib. Terjadi ketegangan tetapi dialogis. Dialogis bukan debat teriak-teriak kayak gitu. Ada terjadi ketegangan. Tajam-tajam. Yang melihat di Senayan tuh orang tajam-tajam ya. Tajam-tajam. Tapi yang isu muncul ke publik jarang yang tajam gitu misalnya gitu. Ya tidak mungkin tidak semua terpublis gitu ya. Tidak semua juga. Berarti tidak bisa live gitu. Ada rapat yang tertutup. Ada yang memang tertutup. Ada yang tertutup sehingga tidak keluar. Tapi relatif menurut Pak Man DPR tidak teriak itu. Oke. Kalau kita lihat di Banteng di apa namanya? Banteng Senayan terus ini juga akun DPR RI banyak potongan-potongan yang. Ya. Nah ini siang ingin membahas masalah driver yang lagi ramai sekarang. Boleh minum nih ya? Silakan Pak Man. Kopi boleh juga ini podcast santai nih. Ini ada apa sebenarnya Pak Man? Dengan Bali riuh kembali ribut soal taksi online, katanya harus ada yang mengatakan harus bubarkan taksi online, terus ada yang mengatakan isu harus soal arus KTP Bali tidak boleh non Bali gitu. Terus ada yang isunya lagi plat DK harus di luar plat DK tidak boleh gitu. Nih sementara ada yang kubu yang menyebut wah semua itu taksi online konvensional penyebab kemacetan. Banyak sekali ya. Sehingga ini saling palu nih isu nih, ini ngelempar nih, sebenarnya kini nih gitu. Nah yang Pak Man yang lihat kemarin ngobrol sama atau bertemu secara langsung dengan Pak PJ misalnya. Ya sebelumnya mereka datang ke rumah, yang online maupun yang online maupun yang online maupun konvensional. Yang disebut dengan konvensional. Nah itu gimana itu Pak Man hasilnya pertemuan apa yang Pak Man dapatkan dari itu? Nggak boleh nggak sebelum itu pertanyaan Erwin luar biasa pembukanya ya. Tapi kita bicara dulu tentang Bali sebagai pulau kecil yang merupakan tempat kunjungan wisatawan. Kita merasa bersyukur sebagai orang Bali, kita harus bersyukur kita hidup lebih dimudahkan dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain. Coba lihat bagaimana di tempat lain, di pulau lain orang bekerja mencari upah yang sangat-sangat susah. Tetapi kita di Bali relatif sangat dimudahkan, pekerjaan kita relatif bersih dibanding dengan di tempat yang lain. Itu satu. Terus yang kedua, Bali ini kecil. Bali ini kecil, dia bergantung dari turis dan turis ini berkembang karena kebudayaan Bali yang adiluhung. Oleh karena itu, namun di sisi yang lain adalah Bali tidak memiliki resources yang lain. Ini yang paling penting. Bali tidak punya sumber daya alam yang bisa dieksploitasi tentunya. Kita tidak punya hanya punya pariwisata. Hanya punya kebudayaan yang akhirnya melahirkan pariwisata. Dari pariwisata itu ada pekerjaan, ada pajak untuk daerah, untuk pusat, ada devisa, ada kesejahteraan yang muncul dan bisa menghadirkan banyak orang di Bali. Karena kita tidak punya sumber yang lain, yang disebut dengan pariwisata yang berkelanjutan itu adalah berlanjutnya dari Erwin ke anaknya Erwin, ke cucunya Erwin dan generasi berikutnya. Berlanjutnya dari Nyoman Pate ke anaknya Nyoman Pate dan ke generasi berikutnya. Artinya generasi Bali yang akan datang tidak boleh tidak melihat ini lagi gitu loh. Semangatnya itu karena kita tidak punya pengganti.
Kalau kita punya pengganti yang lain ini rusak, nggak apalah rusak. Kita punya yang lainnya. Kita punya apalah, kita punya peternakan yang luas, perkebunan yang luas, industri yang luas. Kita punya semuanya, nggak ada soal kalau ini hilang gitu. Tetapi kan masalahnya kita hanya punya yang lain itu. Oleh karena itu semua pihak harus merawat, semangatnya harus itu. Orang Balinya, orang asingnya, orang luar Balinya yang bekerja mencari nafkah di Bali, semangatnya adalah untuk merawat pariwisata Bali ini dengan segala turunannya. Itu prinsipnya dulu. Yang kedua adalah kita masuk sekarang urusan lalu lintas yang hari ini tren menjadi apa istilahnya, kita bicara semuanya tentang kemacetan. Bahkan sudah masuk ke sebuah apa itu situs Fodas yang menyampaikan setidaknya yang pemahaman awam tiang membaca itu setidaknya ada 3 hal ya. Pertama tentang sampah. Iya kan? Ya. Jadi persoalan Bali hanya bukan persoalan macet, tapi persoalan sampah. Ini harus jadi catatan kita semua manusia Bali, orang yang hidup di Bali, orang asing yang mencari nafkah juga di Bali. Yang kedua adalah persoalan macet. Yang ketiga adalah persoalan berubahnya semacam perilaku orang Bali. Mungkin sapa senyum salamnya yang dulu begitu sangat tulus, sangat ikhlas gitu. Ketika mengantar turis ke sebuah tempat gitu, kalau toh tidak dapat giving, tetap mendoakan turis ini agar kamu nyaman di Bali, agar kamu menikmati Bali, sampai jumpa lagi, mungkin begitu. Namun sekarang kalau tidak dikasih giving, sudah ngomong tentang tamu pelit, tamu kene dengan bahasa-bahasa yang kasar. Jadi terjadi perubahan itu yang itu terrekod. Jadi banyak orang ngomong perubahan itu karena perilaku yang wisatawan yang berubah atau memang gimana? Ya mungkin kelas pariwisata yang datang mulai menurun kelasnya. Kelasnya menurun. Jadi mulai levelnya mulai menurun barangkali. Ya kita mengenal hari ini ada backpacker, terus ada orang yang spare money dia ke Bali itu sudah sangat murah sekarang. Kecil uang sudah bisa di Bali. Dia bisa tidur di sebuah tempat kecil berempat, berlima dia tinggal gitu kan. Jadi mulai menurun kan. Terus yang kedua mungkin karena faktor kompetisi yang sangat tinggi di mana ada kesempatan dapat hanya satu apa namanya? Istilahnya hanya satu tujuan, harapannya dapat giving, ternyata tidak dapat. Jadi sehingga celetuk-celetuk yang pada intinya menyudutkan wisatawan itu. Nah ini tercover 3. Nah berkaitan dengan persoalan macet, Erwin, ini bukan persoalan hanya transportasi yang ada di jalanan itu menurut Tiang. Bukan soal taksi online, driver online, driver konvensional. Bukan hanya urusan itu. Jadi ada persoalan yang keseluruhannya. Yang pertama adalah regulasinya mengatur tidak. Jadi terus selanjutnya ketika mengatur sempurna lengkap nggak aturan itu. Karena perkembangan zaman yang bolong-bolong bisa dimanfaatkan. Jadi celahnya dicari sedemikian rupa. Terus yang kedua tentang transportasinya sendiri. Transportasinya sendiri artinya berapa sih kapasitas Bali ini sesungguhnya kuota kuota transport kendaraan, mobil motor, mobil yang lebih besar itu ada di Bali dalam konteks pelayanan pariwisata. Kan belum ada itu tentang kuotanya itu. Belum ada itu ya? Jadi kuotanya belum ada, berapa seharusnya jumlahnya itu. Yang ketiga persoalan ekosistem yang ada di pinggir jalan, di mana transport itu menuju ke tempat itu. Ada fasilitas umum, ada fasilitas bisnis, ada toko oleh-oleh, ada rumah sakit, ada tempat hiburan, dan lain-lain sebagainya, ada tempat kuliner. Yang memiliki dampak, Erwin kan sering juga melihat awalnya tidak ada kemacetan, kok sekarang ada kemacetan. Karena ada fasilitas ini, fasilitas itu, fasilitas itu yang terbaru. Pembangunan ini, gitu maksudnya. Pembangunan ini kan, jadi yang mereka tidak, dia kadang-kadang berpikir kan kenapa ada begini di jalan
tempat seperti ini, apakah itu tidak akan membuat kekroditan lalu lintas itu kadang-kadang kan? Ya itulah pentingnya sesungguhnya Bali harus memiliki analisa dampak lalu lintas. AMDAL Lalin gitu. AMDAL Lalin yang sekarang itu belum punya. Belum belum ada gitu lah. Belum ada. Jadi masyarakat atau pengusaha bikin usaha di Bali ini tidak harus ada itu gitu berarti. Ya tidak ada. Jadi misalnya masa itu ada Paman? Belum ada. Belum ada itu persatuan jadi pertempat. Misalnya kita sebut saja sekarang Bali International Hospital itu. Misalnya itu jalan depannya Jalan Sanur kan, pintu masuk keluarnya. Itu berapa mobil yang akan masuk? Dari mobil yang masuk, dari mobil pegawai, mobil dokter, terus mobil pasien, itu mobil pengunjung pasien atau keluarga pasien, itu berapa mobil yang masuk? Jadi harusnya kan ada analisanya sejauh mana dia di samping memberikan efek kesejahteraan, memberikan implikasi terhadap persoalan kemacetan, baik persoalan waktu yang harus dihabiskan oleh orang maupun persoalan berapa banyak jumlah kendaraan yang akan muncul masuk dan keluar dari itu. Itu contoh kecil dan yang lain-lainnya. Dan misalnya pelabuhan Sanur juga sebentar lagi akan dioperasi. Ini sesungguhnya dulu Pak Erick Thohir berjanjinya 2023 tentang 23 peresmian Bali International Bali. Itu sahamnya katanya Pak Erick Thohir punya. Enggak itu punya BUMN. BUMN. BUMN punya ya. Jadi tentang pembangunan pusat marina di Pelindo Benua. Kalau itu benar nanti terwujud bahwa akan ada 90 ratusan kapal yang akan bersandar dan Bali akan dijadikan hub, bukan hanya sekedar orang mampir bersandar lalu turun kurang lebih hanya 8 jam, tetapi akan dijadikan hub bahwa pusat orang akan datang naik turun di Bali. Jadi tentu akan banyak sekali dampaknya dan ini harusnya ada analisa dampak lalu lintasnya. Sejauh mana dampaknya nanti memberikan kontribusi kekroditan di jalan raya. Begitu juga pentingnya dalam ruas jalan itu menurut yang seperti pengalaman lihat yang kan di Jakarta juga artinya juga berlalu lintas mengenai kendaraan. Di situ bermanuver ketika kita muter lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena ada celuk jalan. Celuk jalan itu maksudnya gimana? Jadi celuk jalan itu jalan lurus, di bawah belok ke sini dikit. Sehingga ketika kita belok, kita mengambil belok ini, mobil ini tidak macet. Mobil ini maaf ini kalau boleh menyebut tempat. Boleh. Di depan Trans Studio ada itu. Trans Studio yang di di Imam Bonjol. Imam Bonjol itu yang melihat itu maksud Pak ya. Ya, itu namanya celuk jalan. Sehingga Erwin ketika menuju ke sebuah tempat tidak terganggu oleh orang membelok. Karena ada celuk jalan. Yang itu persis di depan itu ya? Ya, di depan itu. Sementara di tempat lain, di tempat mal-mal yang lain, itu tidak ada. Sehingga ketika pengunjung mal mau masuk mal, itu tidak ada celuk jalan sehingga akan mengganggu. Jadi sepanjang dia belum bisa muter, sepanjang itulah orang harus ngantri menunggu orang berbalik. Kan sederhana kan urusnya kan. Terus adanya pulau jalan. Ada pulau jalan harusnya kan bisa membantu mengurai lalu lintas kita. Jadi ekosistem, terus analisa dampak lalu lintas, dan yang terakhir paling penting Win adalah budaya kita berkendaraan. Budaya berkendaraan juga jadi sebab macet. Salah, bahkan maaf ini mungkin berkontribusi paling besar. Misalnya apa? Misalnya gimana? Satu contoh dulu. Di Yogyakarta kemacetan juga terjadi. Tapi kalau Erwin macet di sana, tidak ada orang neken klason. Tidak ada ada. Coba di sini baru merah akhir mau hijau aja, klason sudah bunyi. Ya, kan
Itu termasuk. Iya, iya dong. Itu satu. Kontribusi terhadap kemacetannya apa pengaruhnya? Nah, kalau itu satu dulu tentang budaya. Yang kedua, ketika di traffic light, mau menjelang traffic light, lampu kuning. Nah, Erwin ngebut kan? Agar tidak kena lampu merah. Iya. Iya kan? Iya. Dan banyak yang begitu kan? Banyak. Banyak yang mungkin sebagian besar begitu. Ya, seharusnya kan hati-hati. Karena lampu merah akan datang. Iya kan? Hati-hati itu apakah kita harus diam gitu? Iya dong, kan gitu. Nah, ini artinya ini faktor psikologisnya kalau kita diam yang di belakang goblar. Nah, kan jadi karena faktor budaya kolektif. Budaya kolektif ya itu. Ya begitu. Jadi ini terus begitu juga zigzag. Jadi belum lagi persoalan misalnya zigzag harusnya di dalam analisa dampak lalu lintas itu juga dicantumkan tentang sejauh mana sih, kapan sih orang boleh menggunakan forerunner. Jalan kita kan jalan kecil, iya kan? Ini kadang-kadang bus menggunakan forerunner, orang nikah menggunakan forerunner, terus hanya satu mobil menggunakan forerunner, entah siapa isinya di dalam menggunakan forerunner, dan selalu zigzag. Selalu zigzag membuat orang harus minggir. Ya. Ini kan penting juga harus diatur. Nah, itu kan jadi faktornya jadi jamak, bukan faktor tunggal. Sehingga analisa dampak lalu lintas menjadi penting dibuat di Bali. Itu menjadi penting dibuat di Bali. Nah, lanjutnya pertanyaannya Erwin adalah kok diskusinya menjadi Bali non Bali, diskusinya menjadi KTV dan lain sebagainya. Bali itu non Bali dan plat Bali, plat luar. Atau konvensional dengan aplikasi dengan. Yang pertama dulu, apakah konvensional dan aplikasi? Menurut yang di banyak negara juga masih ada konvensional. Masih ada konvensional. Tetapi tidak boleh menolak aplikasi karena ini zaman. Perkembangan zaman. Jadi kalau kita tidak terlibat di sini, justru dikatakan kolot jadi. Bukan urusan kolot. Kalau kolot itu kan urusan persepsi. Jadi artinya kita akan tertinggal. Sama dengan Erwin dulu di Banjarnya Erwin di Pengaji kan? Gagah dia. Di Gagah kan, di Banjar Gagah Tegalalang, sama juga dengan Pak Mandi Banjar Wangbung Guang atau di seluruhan di Guang. Dulu orang pengarah itu ke rumah kan. Kromo Banjar, Benyang, Gotong Royong, Yam Sia datang secara fisik. Oh iya. Iya kan? Iya. Sekarang udah grup. Kalau mau nggak Erwin sekarang kembali ke pengarah? Oh enggak. Nah itu kan artinya. Tapi ada yang mau misalnya di tenganan penggering. Nah itu kan yang sangat anu banget, yang taat banget ya itu. Nah tetapi kan artinya kita harus ikut dalam mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dan perubahan itu. Jadi harus ikut karena memang konteksnya akan begitu. Jadi menurut saya bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi agar tidak ketinggalan dan kita mendapatkan manfaat dari situ. Hadirnya ilmu dan teknologi itu sesungguhnya kan untuk memudahkan manusia. Nah, selanjutnya adalah kita yang bagaimana kita beradaptasi dengan kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Jangan adap-adapi. Berarti kontraksi online konvensional ini harusnya tidak ada dan konvensional harusnya menerima. Nah, ada alasan dari teman-teman yang tidak ikut taksol. Alasnya adalah karena murah, karena terlalu murah. Terus yang kedua tiba-tiba ada diskon. Ada diskon dari aplikasi itu loh. Sehingga makin murah lah. Sehingga makin murah. Jadi dalam peraturan Menteri nomor 118 2018 itu mana itu? Bisa Yogi datang sini? Bisa. Nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Yang itu mana? Yang tentang orang ngomong apa orang? Tentang tarif tuh. Nah ini. Jadi dalam peraturan Menteri dalam peraturan Menteri nomor 118 tahun 2008, jadi jelas sekali disebutkan dasar tarif batas bawah
batas yang terbawah, ada dasar tarif batas atas. Oke. Nah, ini membuat agar jangan super mahal dan jangan juga super murah. Ini kan bagus. Ya, kan? Udah ada aturannya itu. Ada aturannya, aturan kan? kementerian ini. Iya, surat kementerian itu. Nah, terus di bawahnya ada, cuman ini persoalannya sudah lama tidak dievaluasi. Ini 2018. 2018 sekarang sudah BBM sudah naik, biaya hidup naik, mau nggak mau disesuaikan. Ya, terus biaya beli kendaraan juga naik, itu kan. Jadi kan nggak bisa gitu loh. Ya, ini memang harus dilakukan. Dan ini bisa dilakukan di daerah. Karena yang menetapkan menteri atau gubernur. Jadi kalau menterinya tidak berubah, gubernurnya boleh melakukan penetapan itu. Tapi nanti jangan bilang yang sudah. Kok sebelum, ya kan kita aturnya baru kita lihat sekarang. Nah, selanjutnya adalah perusahaan aplikasi dilarang. Ini yang paling jelas. Perusahaan aplikasi dilarang menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah. Batas bawah. Jelas kan? Ini begitu clear loh bahasanya. Ini peraturan yang sangat-sangat bagus menurut Tiang. Ya, pemahaman Tiang tentang orang yang terlibat dalam pembuatan aturan, ini aturan jelas. Sudah jelas lah artinya. Aplikasi tidak boleh menentukan tarif. Asal misalnya dia sepanjang tidak menyalahi aturan batas bawah itu boleh berarti. Nggak, tidak boleh menentukan tarif. Yang boleh menentukan adalah menteri dan gubernur, kan gitu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan yang paling pentingnya adalah memberikan promosi, dilarang memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan. Nah, jadi misalnya Erwin naik yang dikeluhkan oleh para sopir adalah mereka upahnya sudah murah. Selanjutnya dipotong lagi oleh kan? Vendor atau koperasi. Tepatnya bukan koperasi, yang dipotong dari aplikasi. Aplikasi dulu, tapi setelah mereka mau menarik uangnya untuk dijadikan ke transfer ke rekening pribadinya, dipotong lagi 10% oleh vendor atau koperasi. Gitu. Nanti yang urusan dipotong ada bahan diskusi. Oke. Nah, ini urusan aplikasi dulu. Aplikasi dulu. Oke, siap. Aplikasi dulu. Nah, ini harusnya tidak dibebankan ke sopir. Paham nggak? Harusnya ke perusahaan dong. Aplikator. Jadi Erwin maksudnya, kan misalnya gimana dia? Erwin yang perusahaan misalnya, itu. Jadi perusahaan aplikasi itu adalah anggap Erwin perusahaan aplikasi itu memberikan diskon kepada penumpang Nyoman Parte. Oke. Terus sopirnya adalah Kadek. Kadek itu nggak boleh dikenakan diskon. Yang harus dikenakan diskon adalah perusahaannya, karena servis kepada penumpang. Jadi jangan ongkos sopirnya berkurang, ngerti nggak? Itu yang terjadi. Jadi ongkos supir jadi berkurang karena orang akan dipotong. Termasuk juga kalau dia dibayar tunai juga. Kalau penjelasan daripada driver, kalau ternyata penumpangnya bayar tunai, uang cash, misalnya 100.000, itu kan langsung dipotong. Entah berapa persennya langsung dipotong sebagai bagian dari promo. Tapi kan di satu sisi misalnya saya sebagai aplikator kan harus semakin banyak, karena ada namanya persaingan antara, anggaplah si Gogo dengan GG ini. Nah, si Gogo ini kan kalau bicara persaingan kan siapa yang murah itu yang dicari oleh masyarakat. Masyarakat kan maunya murah ya. Ini murahan, ini kan mau ngalih makan atau mesen driver yuk, ini lebih murah gitu. Pembicaraan di kalangan masyarakat itu siapa yang lebih, di sini lebih murah, di Gogo lebih murah. Masa ini berapa? Ya pindah ke Gogo. Itu ada solusi menurut yang ada solusinya. Persaingan juga membuat itu. Persaingan yang tanpa batas, dampaknya apa? Dampaknya ya hancur lebur. Jadi semua juga akan mencari termurah dan akhirnya semuanya akan berguguran. Dan yang paling depan kalah siapa? Para driver yang akan kalah. Jadi korban sebagai konsumen misalnya akan senang sekali kalau dapat murah. Iya kan? Iya, betul. Oleh karena itu atur segmen. Jadi yang penumpangnya ini penumpang pariwisata bukan. Gitu loh. Kalau Erwin yang naik, masyarakat lokal yang naik dapat murah, kan nggak ada soal tuh.
Gimana cara mengetahui penumpang pariwisata atau enggak? Ini kan sulit sekali. Orang ke Bali dari luar negeri apa ininya? Paspor. Kan aplikasi itu tidak ada menjelaskan itu di aplikasi GoGo dan GG ini. Ya kan harus dibuat regulasinya di daerah bahwa harus dibuat. Ini kan tawaran solusi. Jadi agar diskusinya tidak hanya kontroversi, tapi ada tawaran solusi. Ya. Jadi orang yang datang ke Bali, ketika dia ikut aplikasi, dia menggunakan paspor, sehingga harganya dia kena harga turis. Harga turis dia kena. Berarti saya misalnya sebagai aplikator harus merevisi aplikasi lagi nih, gitu. Misalnya wisatawan yang datang, gimana cara saya? Nggak ada soal, orang kebutuhannya begitu. Aplikasi kan dibuat oleh orang yang menggunakan harusnya juga bisa, orang. Kan? Terus untuk kenyamanan semua agar tidak ada ribut-ribut seperti ini. Masalahnya begini Pak Man, dia sudah download aplikasi GG dan GoGo ini sebelum dia ke Bali gitu. Jadi ke Bali kan dilah aplikasinya itu kan. Itu masalahnya. Ya kan dalam konteks Bali sebagai daerah kunjungan pariwisata, masa nggak boleh kita atur hal-hal yang spesial seperti itu? Menurut saya bisa diatur, cuman sulit menurut saya Pak Man. Karena gimana misalnya saya udah punya aplikasi GoGo GG nih. Saya ke Jakarta misalnya. Gimana cara aplikasi memantau bahwa saya yang dari Bali ini sekarang setidaknya dibuatkan standar harga itu. Standar itu kan hari ini 3.500 kan, 3.500 per kilogram di dalam peraturan Dirjen Perhubungan Darat. Peraturan ini. Terus batas atasnya adalah 6.000 per kilogram. Itu kan kalau Ewen ngantar tamu, jaraknya anggap 1 kilo. Terus ngantrenya sudah setengah jam. Terus nanti ngantarnya karena kantor macet lagi setengah jam. Ewen dapat ongkos 3.500. Coba naik. Ya. Murah sing. Hah? Kalau sekarang per kilo itu katanya nih dihitung 1 kilo 10.000 gitu kalau nggak salah. 3.500. Di mana? Yang batas bawahnya. Oh, batas bawahnya 3.500. Batas atasnya 6.000. Berarti murah sekali dong. Itu murah. Berarti online-nya motor mungkin itu. Enggak sama kendaraan dan kendaraan. Berarti batas bawah dan atas itu murah sekali berarti dong. Iya, jadi memang karena 2018 kan saya coba cari-cari aturan yang terbarunya. Oh, di aturannya batas bawah 3.500, batas atas 6.000. Peraturan Dirjen Darat mana? Aduh, murah sekali itu. Berarti itu yang harus direvisi dulu berarti. Ada. Berarti nanti itu harus direvisi dulu dong berarti aturannya itu. Bisa direvisi gitu Pak Man? Enggak, intinya kan tarif itu dalam peraturan menteri ini, tarif bisa dibuat oleh menteri. Nah, kalau menterinya tidak membuat, di sini ada atau gubernur. Berarti gitu ujungnya ke gubernur. Iya, makanya jadi gubernur bisa membuat itu tentang tarif itu, gitu loh. Jadi agar bisa membuat standar harga turis penumpang pariwisata terutama di Bali. Nah, itu satu ya. Iya. Yang kedua adalah tentang KTP Bali. KTP Bali dan KTP non Bali. Kalau saya clear urusan yang satu ini. Bali adalah tempat yang terbuka untuk semua orang. Itu dulu. Clue-nya itu dulu. Jangankan warga negara Republik Indonesia, saudara-saudara kita dari luar Bali. Bahkan orang asing pun boleh bekerja di Bali dengan catatan punya izin kerja. Betul. Punya catatan masalahnya izin kan kerja. Banyak yang tidak punya izin kerja. Nah, itu kan urusan imigrasi, urusan penegakan hukum. Intinya kan gitu dulu, normanya gitu dulu. Terus orang di luar Bali juga boleh bekerja di sini. Nah, sekarang adalah bagaimana agar berkelanjutan pariwisata ini bisa kita jaga, karena Bali hanya punya resources ini. Caranya adalah kan tidak mungkin anak-anak kita yang pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri, bisa sampai menjadi driver itu pelatihan sampai 4 bulan loh Bung Ewen. Itu. Di luar negeri ya? Iya. Sampai bisa dikasih, walaupun di sini sudah driver profesional, tapi ketika bekerja di tempat lain di luar harus kembali belajar seperti dari nol. Itu satu. Terus yang kedua, sekali lagi penumpangnya ini kan penumpang pariwisata. Tidak banyak yang ke sini untuk mencari penumpang, harapannya dari awal adalah penumpang turis. Penumpang turis. Nah, penumpang turis ini
dia kan berpergian dari negaranya, ada yang 28 jam, bahkan 30 jam, 16 jam, panjang waktu dia di pesawat. Kesan pertamanya kan penting nih. Jadi dia disambut oleh supir, terus dia airportnya rapi, kan? Terus disambut oleh sopir di kedatangan internasional yang rapi juga, yang tidak yang bajunya ada kostimnya. Terus bila perlu di tempat lain kalau kita disambut pakai dasi, karena pelayan terhadap pariwisata, ya kan? Terus selanjutnya sudah celana pendek, pakai sandal jepit, terus bolong-bolong lagi. Nah, seperti itu loh kesan di internasional dulu. Itu satu. Dulu? Enggak, maksudnya begitu loh kesannya. Padahal ini kesan pertama. Ini kan kesan pertama orang baru nyampe di Bali nih. Bayang dia tentang Bali itu segala macam lah. Indah lah. Ya tiba-tiba nyampe di airport. Dijemput dengan yang dijemput dengan seperti artinya ini harus penting ada standar. Itu satu. Terus yang kedua, sekali lagi yang naik ke mobil ini kan penumpang pariwisata yang tidak tahu detail tentang Bali. Jadi ketika dia bertanya menuju satu tempat, terus ada apa di tempat itu? Selanjutnya besok lusanya dia berwisata, dia menuju ke tempat wisata. Terus dia bertanya tentang sejarah tempat itu. Terus selanjutnya dia bahkan ini kalau lebih unik lagi, dia berbicara tentang apa sih itu makna dari barong. Oh, bahkan ada yang cerita di sini kan, ada turis yang nanya ke driver itu tradisi moped digebokan dulu. Iya. Itu ngapain itu orang itu? Wah, itu memuja setan tuh dibilang sama driver ya. Nah, banyak sekali. Jadi kalau penyor tuh hanya just decoration, misalnya kan kalau pemangku tuh hanya manajer seremoni. Kayak mundur-mundur penjelasan nih. Kan meklo-meklo lama-lama kan jadi tidak jelas pariwisata Bali. Oleh karena itu, harusnya kalau tidak tahu siapapun boleh jadi sopir, jadi driver. Tetapi ini bukan ngangkut anak-anak sekolah yang butuh kecakapan nyetir saja. Ini adalah mengangkut turis. Di mana fungsi dari turis, dari driver online, dari driver konvensional, sekaligus supir, cakap nyetir, dia adalah guide. Kenapa? Karena dia tidak didampingi guide, Win. Dia tidak didampingi guide seperti mobil-mobil yang Yaris atau bus yang ada di mana sopirnya cakap nyetir aja cukup. Ada guide yang akan menjelaskan baik lokal maupun internasional. Guide. Nah, kalau ini kan kita naiknya sopir sekaligus adalah guide. Betul. Nah, itu dong. Nah, oleh karena itu tidak cukup hanya bisa nyetir. Apalagi tidak tiba-tiba ke Bali langsung nyetir, nggak boleh gitu. Nah, oleh karena itu ada standar. Orang yang akan mau bekerja di transportasi ingin menjadi sopir untuk wisatawan, standarnya 1, 2, 3, 4. Yang paling penting adalah mengerti tentang budaya Bali. Karena itu yang kita jual. Itu yang kita jual, menjelaskan barong nggak bisa, menjelaskan pura suatu tempat nggak bisa, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya sekarang kan jadi driver itu gampang sekali. Sediakan duit 1,5 juta, tinggal sudah dapat mobil, besoknya langsung kerja dapat mobil baru. Itu pentingnya regulasi. Jadi ini kan mumpung belum terlambat sekali. Mumpung belum hancur-hancuran. Ini kan sudah mulai itu berkelahi kan? Iya kan sudah mulai berkelahi kan? 2 hari lalu ya? Di pelabuhan. Di pelabuhan kan? Nah, mumpung belum setiap hari kita menyaksikan yang begitu, itu harus segera diatur. Jadi pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan problem rakyatnya, khususnya problem yang terjadi dalam masalahnya Paman yang membuat ribet itu masalah KTP Bali non Bali ini. Dalam persyaratan dari aplikator itu cuman di Bali yang di kolomnya itu yang dulu sebelum diubah itu bebas KTP boleh KTP manapun gitu. Sementara di daerah luar Surabaya misalnya wajib KTP Surabaya. Di Ambon wajib KTP Ambon. Itu yang menjadi iri hati atau merasa orang Bali ini merasa
loh kok ada diskriminasi di Bali boleh KTP luar tapi di luar Bali harus KTP mereka masing-masing. Ini menjadi itu menurut saya kesalahan dari aplikator. Meskipun sekarang sudah diubah ya. Tapi jadi juga muncul lagi coba yang tanggal 6 itu. Jadi mungkin Ewen belum perhatian itu yang mana itu ya? Meskipun sudah diubah jadi domisili sejak Mei katanya sudah direvisi. Nah, ada lagi nih. Oh, ada lagi ya? Enggak, satu lagi yang dihapus tuh. Nah, ini. Nih coba Ewen baca nih. Yang duluan dulu baca, yang duluan. Yang awal, yang bawahan baca dulu. Jadi tanggal berapa? Fitur antar kota kembali hadir selama 9 Desember sampai 6 Januari dengan ini mitra tanggal berapa itu? 9 Desember sampai 6 Januari. Nah, kan itu kesalahan yang kemarin dikoreksi KTP boleh dari mana saja sudah dikoreksi, sekarang muncul lagi. Maksudnya apa maksud Pak Man tanggal ini 9 sampai 6 Januari ini? 2024. Kan kemarin 9. Itu kan bulan Mei itu kesalahan nge-share yang Ewen sebut tadi ada persoalan KTP itu. Itu bulan Mei dan sudah dikatakan sebagai sudah direvisi jadi, kan. Tetapi kan ada muncul yang baru. Fitur antar kota kembali hadir. Jadi justru ini kan munculnya ini artinya membuka seluruh mobil taksi online yang sudah bekerja sama dengan aplikasi itu boleh datang ke Bali. Boleh maksudnya, datang ke Bali. Sampai tanggal 9 sampai tanggal 6 Januari. Oh, ini sebelum ribut ini kan. Ini sebelum ribut. Setelah viral di medsos, akhirnya direvisi. Fitur ini tidak berlaku. Tapi kan ini Bali. Kan baru-baru juga. Oh, baru juga ini ya? Itu coba lihat tanggalnya. Tanggal yang di atas screenshot 7 Desember 2024. Enggak tanggal di share-nya. Mana tanggal di share-nya? Tanggal 7. Nah, ini 9 Desember direvisi karena tanggal ini ribut. Tanggal mulai ribut podcast Jak Bali, Pak Manfaat Jak Bali ngepuas bae ramai bukan makaloan. Sampai saya ditelepon oleh aplikatornya dari salah satu aplikasi. Pak Erwin ini gini masalahnya gini. Oh ya mana datanya? Ujung-ujungnya apa sih benar poin yang ini? Oh ujungnya pergub. Pergub katanya ujung poinnya yang. Makanya saya chat Pak Koster ini Pak Koster hanya Pak Koster katanya yang bisa membantu ini sekarang kayak gitu ini. Sing balas dari Makassar. Ya. Nah, berarti setelah ribut ini muncullah ini fitur ini tidak berlaku. Dan ini kan undangannya untuk seluruh taksi di seluruh Republik boleh datang ke Bali. Nah, boleh datang ke Bali kan tanpa harus menggunakan regulasi bahkan tidak perlu daftar KTP segala macam KTP, karena sudah pokoknya saya liburan sambil nge-Grab di Bali atau go-kart di Bali gitu. Dan itu sudah ada di share berikutnya dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah ada lagi nih dia. Selanjutnya sudah di-share lagi. Oh, selanjutnya ada di-share lagi. Apakah saat ini merusak sewa 160.000 per hari. 200. Jadi kalau mau jadi driver di Bali, tidak punya mobil, bisa sewa mobil itu. Dengan harganya, coba sekarang lihat harganya. Harga biaya sewa 160.000 per hari. Untuk apa? Kendaraan apa tuh? Untuk Sigra. 190.000 per hari untuk Avanza Xenia, 210.000 per hari untuk Avanza, 50.000 per hari untuk motor listrik. Di luar urusan harga, berarti kan harus nambah kendaraan dong. Ya. Kan itu pentingnya ada kuota agar orang tidak terus berapa sih kapasitas ruas jalan Bali, berapa kapasitas terpasangnya yang boleh dia melakukan hilir mudik lalu lintas di jalan. Kembali lagi ini makanya ini jadi biang kerok kemacetan ini karena ada yang begini-begini ini.
gitu Nah, Paman. itu jadi ya kalau biang kerok kematiannya tadi saya sudah sebutkan tadi di awal bahwa faktor itu. Nah, selanjutnya adalah deka non deka. Sebelum itu Paman, ini kembali lagi kalau memang begini kan ini kembali lagi soal penegakan hukum dan persaingan di bawah. Misalnya saya sebagai aplikator lah, biasanya tahun lalu kami evaluasi tahun lalu datanya menyatakan bahwa di Bali sangat kurang nih. Semua orang liburan, tidak ada ingin bekerja. Tidak ada ingin bekerja jadi driver. Jadi solusinya kita harus nyari driver dari luar nih gitu. Aplikator kan dia ingin usahanya biar gimana pun meraup cuan sebanyak-banyaknya kan. Bersaing. Ya justru karena itu. Jadi kita harus daerah, negara, terus selanjutnya daerah, pemimpin di pusat, di pemimpin daerah, bagaimana hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu tanpa merugikan rakyatnya. Oleh karena itu pentingnya diatur. Jadi kalau dibiarkan dia sifat aslinya kapitalistik gitu dan sangat liberalistik gitu, ya akhirnya yang tumbang kalau rakyat tidak dilindungi. Bali hanya dapat sampahnya aja berarti. Dan kan sudah mulai nih kelihatan banyak orang ngomong bahwa wisatawan domestik kan biasanya yang banyak datang akhir tahun ini, misalnya dia numprok ingin melihat pesta kembang api di Pantai Kuto, Bali Selatan lah, Denpasar, Pantai Kuto, Canggu. Mereka dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya dan lain-lain, mereka ke Bali. Itu orang Bali juga merayakan tahun baru di Banjar nih masing-masing. Jadi mereka tidak ada yang bekerja, otomatis mereka drivernya dia liburan sambil nge-Grab, sambil nge-Gojek atau apa gitu. Nah, jadi mereka buang sampah di Bali dan otomatis kita hanya jadi korban aja kan gitu. Kompleksitasnya kan menjadi panjang, menjadi banyak kan. Nah, itu pentingnya dibuatkan regulasi yang menyeluruh tentang tata kelola bagaimana berlalu lintas di Bali yang saya sebut tadi dengan analisa dampak lalu lintas itu yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya adalah tentang plat deka non deka. Ini deka non itu deka. penting. Jadi dalam peraturan menteri nomor 118 sudah disebutkan bahwa kendaraan mana tuh? Jadi pangsing pelih biar nggak salah. Yang dia era kan yang 20. Orang kalau bawa mobil ke Bali kan otomatis platnya non deka, Pak Man. Pak Man kemarin ngirim video, oh ini plat non deka. Apakah itu beneran dia jadi driver di Bali atau memang dia liburan ke Bali gitu kan? Itu saru jadinya kan? Ya justru karena itu kan ada ya seperti tahun baru mungkin banyak orang datang, liburan tetapi bawa banyak mobil, juga orang gitu. Memanfaatkan keramaian itu untuk bekerja di Bali. Ya kan? Justru karena itu saringnya adalah di peraturan menteri ini menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Nah, kan jelas kan? Ada yang mengatur itu ya? Ada itu. Jadi memang sudah ada aturannya. Aturan nomor berapa itu? Coba dibaca. Nomor 118 tahun 2028. Peraturan menteri apa itu? Peraturan Menteri Perhubungan. Perhubungan. Ya, dalam pasal 20 poin B menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Jadi karena wilayah operasinya adalah maksudnya beroperasi bekerja itu ya, karena wilayah operasinya adalah Bali, di Bali itu plat kendaraannya adalah deka, berarti kan dia harus berkendaraan deka. Nah, selanjutnya kan ada proses, ada teman-teman yang berjualan, perdagangan, showroom dan lain sebagainya kan. Ada pribadi-pribadi yang beli mobil, kendaraan. Oh ya. Perdagangannya tidak boleh diganggu. Jadi orang namanya jual beli sama juga dengan komoditas lain, ya kan? Tidak boleh diganggu. Yang harus dilakukan adalah boleh teman-teman berjualan jual beli kendaraan bermotor, tetapi dalam jangka waktu 6 bulan misalnya harus balik nama. Jadi jual belinya bisa kan mungkin beli kendaraan di Jakarta lebih murah.
ya kan, lebih murah daripada di Bali. Itu oleh karena itu orang dari sisi bisnisnya orang tentu akan beli di sana dibawa ke Bali. Tetapi agar di Bali tidak banyak plat luar yang terus-terusan plat luar, bekerjanya di Bali, berprosesnya di Bali, cari makannya di Bali, terus-terusan plat luar, dan masalahnya apa yang dimunculkan oleh Pak Erwin? Kalau itu dibiarkan Bali tidak akan pernah punya data jumlah kendaraan bermotor. Dari mana datanya? Kalau yang luar-luar dibiarkan, gitu. Data konkret dan data real nyata. Nah, selanjutnya adalah Bali akan mengalami tidak akan jelas mendapatkan dalam perhitungan kuota BBM. Maksudnya berdampak tidak? Berdampak dong. Orang jumlah mobilnya nggak jelas, terus jumlah BBM-nya dihitung dengan skala yang ukur. Nah, jadi kalau Pak Erwin menyebabkan Pertamina ini sering kehabisan BBM ya? Erwin sudah ngantri setengah jam di Pertamina, gilirannya Erwin akhirnya nggak dapet. Iya kan? Ini menyebabkan Pak Man. Ya. Jadi artinya karena jumlah kendaraannya tidak terhitung. Datanya tidak real. Tidak real gitu loh, tidak real. Itu makanya saya sering ke Pertamina habis. Ya, oleh karena itu harus plat Bali, setelah 6 bulan misalnya. Kalau ditentukan 6 bulan. 3 bulan mungkin terlalu pendek mengurus mutasi kan. Mungkin ada urusan kredit. Tetapi rasanya 6 bulan berurusan dengan birokrasi, rasanya 6 bulan. Sementara di dalam aturan disuruh beregister. Disuruh beregister daerah selama 3 bulan. Jadi mungkin 6 bulan misalnya waktu. Kalau bisa 3 bulan lebih bagus, lebih tertib, lebih cepat. Tapi misalnya toleransinya 6 bulan gitu misalnya, agar berplat Bali. Agar apa? Kendaraan ini kan berproses di Bali, terus bekerja di Bali, buang limbah di Bali, mencemari langit Bali. Selanjutnya bayar pajaknya di luar. Gimana Duin? Ada kemarin yang memprotes postingan saya kemarin. Lah, meskipun bayar pajak di luar kan tetap masuk uang negara juga, beli Erwin. Gimana itu? Itu urusannya. Gimana maksudnya itu? Karena di daerah itu ada jalan, tidak jalan negara itu tidak dalam artian Jakarta. Berarti misalnya kalau DK pajaknya masuk ke Bali atau ke kas negara? Pendapatan primadona provinsi-provinsi di Indonesia dari pajak. Di luar DKI ya. Di DKI juga kendaraan bermotor, tapi dia banyak. Di Bali pun kendaraan bermotor kan? Di Bali kendaraan bermotor adalah pendapatan primadona. Paling banyak pendapatan primadonanya dari kendaraan bermotor. Ini belum semua DK tergini ya, apalagi kalau semua gitu kan. Yang didapat oleh pemerintah daerah dari pajak kendaraan bermotor ini dibalik untuk membangun jalan. Ini pajak yang masuk dari PKB ini apakah masuk ke kas APBN dulu? Masuk ke kas daerah. Oh, ke kas daerah dulu? Iya. Memang kas daerah, nggak ada kas dulu daerah. Lagi. Tidak ada, maksudnya kas daerah melebur jadi APBN dulu atau? Nggak ada ke Jakarta lagi di kantong kas daerah. Berarti yang protes saya kemarin tuh Liu nggak ngerti itu berarti skemanya itu. Nanti juga orang asing ngerti, artinya mungkin telat baca gitu. Berarti harus ke daerah lalu dan itu jadi kembali jadi jalan. Ya, jadi jalan jadi harus itu plat DK itu kalau gitu. Jadi Erwin kayak DPR aja. Gitu. Jadi kan mengerti pertama yang kebutuhan yang terstrategis kita adalah Bali harus memiliki data tentang jumlah kendaraan bermotor. Penting dari data ini kita akan bergerak selanjutnya kan, membangun ruas jalan berapa kan, boleh berapa lagi penambahan, keluarga boleh berapa memiliki mobil, boleh memiliki kendaraan. Kan jadi panjang ceritanya. Kendaraan dalam kapasitas apa yang boleh ke Bali, tronton apakah boleh dan lain sebagainya. Ya kan? Belum lagi sekarang ada jalan tol yang menghubungkan Bali dengan menghubungkan Jakarta. Sudah sampai terus-terusan agak cepat nyampe di Bali, tapi orang akan lebih datang. Nanti nyambung lagi ke Sumatera. Kemarin saya melihat mobil plat BK kan, terus ada BM, itu mobil itu sudah nyampe di Bali. Dulu yang kita lihat adalah mobil-mobil plat Jakarta saja. Iya kan, BK, kan? BM itu apa itu ya? Plat apa itu? Sumatera. Iya kan? Nah, jadi akan mungkin juga ada
jual beli dan lain sebagainya kan. Nah, oleh karena itu harus diatur agar kita mengetahui tentang jumlah kendaraan di Bali karena berimplikasi terhadap persoalan ruas jalan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dia mencemari lingkungan Bali. Yang ketiga, dia mengambil kuota BBM di Bali. Ini yang paling penting, Wir. Jadi berapa pemerintah Pertamina dengan Dirjen Migas harus memberikan BBM di Bali? Iya kan? Level mobilnya kelas apa mobilnya? Karena dari level mobil ini kan menentukan makanannya, menentukan BBM yang digunakan. Kelas pertama berapa? Kelas Deck-Lite berapa? Kelas bio apalagi itu Pertamina Deck berapa? Petralite berapa? Terus biosolar berapa? Oh, yang itu ada aturannya. Saya kira kalau misalnya ternyata di Bali ini yang beredar yang ada adalah mobil solar kebanyakan. Itu misalnya otomatis kan. Kuotanya di solar dong lebihin. Saya yang kira begini loh, Pertamina tuh tinggal telepon di sini habis kirim dong gitu. Oh, nggak bisa gitu, harus ada kuotanya itu ya. Kuota BBM dong, kan Indonesia, bukan hanya di Bali. LPG juga ada kuota. Semua ada kuota. Makanya saya sering kesal Pak Man ke Pertamina. Kini ngai usaha nih Jak. Kan ditelah kan di Subo macet. Kan banyak. Itu yang maksudnya nyelat lagi tentang pentingnya ada analisa dampak lalu lintas itu. Di mana sih orang harus boleh membangun SPBU? Jadi sengman melilengis otomatis mati mobil di tengah ben macet jadi penyebab macet kan gitu. Sudah macet ngantre ternyata telah. Ya kompleks saja masalahnya. Kompleks memang persoalannya. Ya, mumpung belum terlambat, kok kompleks ini berlanjut, ya pemerintah daerah, teman-teman di DPR, di daerah harus cepat membuat regulasi yang bisa mengatur secara komprehensif, bukan hanya persoalan aplikasinya saja, tapi persoalan rentalnya juga, persoalan ekosistemnya juga. Termasuk usaha-usaha yang kiri kanan yang boleh dan tidak. Menjelang tikungan boleh membangun, menjelang traffic light boleh membangun. Jadi kan banyak sekali persoalan-persoalan yang kalau mau dibongkar udah nggak bisa. Ya, gimana caranya gitu? Ya sudahlah, yang sampai di ini sudahlah itu membongkar. Stop. Gitu membongkar mereka sudah berizin kan. Jadi yang selanjutnya mumpung belum terlambat banget, ya kan. Ada bukaan jalan baru misalnya itu diatur lah agar. Masalahnya begini Pak Man. Ya birokrasi kita kan. Pak ini sebenarnya nggak bisa ini. Ya, cuman kalau begini bisa gitu. Bukan urusan saya. Itu urusannya Erwin lah itu. Mental seperti itu kayak wah gimana itu. Saya banyak dapat laporan sini soalnya. Jadi prinsipnya bukan urusan Bali luar Bali ya. Jadi prinsipnya bukan urusan KTP Bali non Bali. Masalahnya ada ketidakadilan itu yang menjadi isu itu tetap ngotot teman-teman driver tuh pokoknya harus KTP dan plat DK gitu katanya Pak Man. Karena di luar Bali mereka wajib KTP daerahnya. Kalau kenapa di Bali dilonggarkan gitu. Itu persoalan di aplikasinya. Mungkin saya kalau menurut dia Pak Man, karena di Bali ini tipikalnya terkenal orang-orang yang banyak libur kan. Ada upacara adat harus libur. Jadi driver misalnya saya aplikator. Teman-teman kami di Bali yang kerja mitra kami banyak libur, gimana beli? Sementara kami harus terus meningkatkan layanan gitu. Anggaplah begitu wacana yang keluar, gimana terus solusinya kalau gitu? Ya itu kita juga nggak boleh menutup diri itu. Ya. Jadi orang Bali, warga Bali juga dalam hal tertentu juga ada gangguan itu. Dan kadang-kadang kan mungkin itu yang menjadi penyebab. Liburnya kalau upacara nikahan misalnya, keluarga kan bisa 3 hari liburan kan gitu. Nah justru di situ butuhnya juga teman-teman dari luar. Nah namun karena yang dilayani adalah turis, yang dilayani adalah pariwisata. Harus ada dibuatkan standar. Betul. Harus dibuatkan standar agar kelas pariwisata Bali ini tetap menjadi pariwisata yang berkelas gitu loh. Jadi berkelas, apalagi orang menyebutnya berkelas dunia gitu kan. Jadi harus ada standar. Harus ada standar. Kemarin
ada yang mengirim pesan ke tiang. Kalau orang Bali jarang ada yang mau jadi ojol beli gitu. Mungkin konteksnya jadi ojek online roda 2 tapi sudah dibantah itu. Banyak buktinya yang Nggak, kalau itu nggak pas. Banyak sekali warga tiang, banyak saudara tiang, banyak yang jadi. Tapi ada yang juga menyampaikan begini di kolom komentar, saya lihat orang Bali memang banyak yang kerja jadi driver online atau taksi online atau ojol gitu. Cuman mereka sambilan kebanyakan. Dan karena kerja begitu kan tidak bebas, kita mau kita ngambil atau enggak itu enggak ada masalah, enggak ada keterikatan. Jadi mereka kebanyakan sambilan, sementara orang yang katanya dari luar ini dia fokus gitu. Nah itu yang jadi masalah, jadi kompleksitasnya itu. Orang Bali katanya misalnya dia jadi podcaster nih. Oh, so podcast nyep jam 1 bawa free ini ngojek atau nge-grab gitu misalnya gitu. Kerjanya sambilan, kalau luar fokus ya gitu. Katanya ini isu ya, nggak entah benar, saya nggak pegang data soalnya ini gitu. Nah, ini masalah kompleksnya, ini masalah makanya. Sefokus-fokus orang kan juga ada dratnya, jadi ada berapa sih kemampuan orang untuk nyetir, orang nyetir kan penting juga. Ada waktu libur. Maka dari itulah tidak pantas dimasalahkan soal KTP non Bali itu, ini platnya harusnya gitu ya. Kalau tiang diskusinya tidak itu, jadi bukan persoalan KTP. Diskusinya kalau urusan harus berdeka, tiang setrika. Ya, harus. Aturannya menyebabkan rasionalitasnya juga harus gitu. Tetapi kalau urusan ber-KTP, jangan bicaranya tentang KTP. Betul. Kalau warga asing KTP-nya mana dia? Jadi apalagi warga negara Republik dengan KTP bicaranya. Bicaranya adalah persoalan standar pelayanan. Standar pelayanan yang harus dilakukan itu loh. Terus ditambah lagi agar kan di dalam aplikasi itu jenis mobil itu menentukan harga. Menentukan harga kan. Jadi maksud saya agar kendaraan-kendaraan di Bali ini dapat harga yang bagus, dapat harga yang bagus dari ketika mengangkut penumpang, itu mobilnya pun perlu ditingkatkan. Ini lagi ada menarik ini. Masalahnya begini Pak Man, saya dapat info dari teman driver. Jadi biar nggak kepotong nanti di jalan lipis langsung gitu ada di netizen ditingkatkan. Nah di sinilah pentingnya hadirnya pemerintah. Kan dalam bentuk kur yang lebih visible, kur yang lebih memihak kepada para driver. Toh penghasilan mereka lah mobilnya gitu. Toh penghasilan mereka agak permanen kan. Kalau mereka sudah kerja dapat, jadi sehingga mobilnya diangkat lebih. Kadang-kadang maaf ini ada saudara saya juga bekerja di driver. Dari dulu APP aja terus. Dulu. Berarti tahun mobil dan merek mobil mempengaruhi harga juga ya berarti ya? Nggak, kan memang kelas ribuan misalnya kan harganya bisa dapat banyak gitu loh, harganya terus kelas kan gitu urusannya. Jadi kalau dia masuk luxury misalnya, ya kan itu lebih banyak dapat. Sehingga kelas mobil di Bali ini pun harus diangkat, dibantu dengan kebijakan, diafirmatif dengan kebijakan daerah, misalnya tentang kredit yang murah, dengan bunga yang rendah, dengan cicilan yang bagus gitu. Kan bisa membantu sehingga terangkat dia. Ini kalau ngomongin masalah itu, jadi masalahnya begini Pak Man. Jadi saya misalnya punya mobil di bawah standar misalnya tahun 2029 yang harusnya sudah nggak boleh masuk jadi driver aplikator itu, tapi lewat koperasi yang kemarin dituduh oleh para driver oleh mafia itu. Semua bisa gitu. Jadi driver atau vendor atau koperasi ini seolah-olah membisakan yang tidak bisa ini. Tapi sudah dibantah sih oleh vendor di koperasi di sini. Nggak bisa lah itu, nggak semudah itu Pak Gusto gitu. Meskipun dibantah, cuman kan kok ada yang mengatakan begitu driver itu cenik gak itu beli mobil tahun sekian. Cenik gak itu gitu katanya. Itu yang masalah. Dia memaksakan kendaraannya. Banyak informasi tentang itu. Tapi saya belum dapat dari buktinya yang konkret. Jadi
tapi informasinya bahwa, tapi prinsipnya di luar urusan boleh dan tidak boleh. Harusnya karena kita mengangkut penumpang pariwisata, memang harusnya mobilnya lebih bagus. Artinya bagus dalam kategori masih tahunnya mesinnya jadi lebih bagus karena ada masalah di jalan. Terus ketika naik ke Puncak Lempuyang misalnya, jalan ke Puncak Lempuyang menuju agar bisa naik, kan penting itu. Betul. Oleh karena itu dulu sebenarnya pernah ada perda menyangkut tentang pembatasan kendaraan dari luar Bali datang ke Bali. Jadi pernah ada perda gitu? Perda itu dicabut rasanya. Itu. Dicabut zamannya kepemimpinan siapa? Perda nomor 8 tahun 2000. Pembatasan kendaraan luar ke Bali gitu. Itu. Kendaraan bekas. Ya, kendaraan bekas. Jadi showroom itu tetap boleh jual beli, tetapi yang dibeli adalah mobil-mobil yang masih bagus. Tahun sekian gitu. Agar bukan membatasi arus. Tidak, bukan membatasi gitu. Tahunnya. Boleh gitu. Transaksi jual beli antar pulau, mobil antar pulau gitu. Tetapi yang masuk ke Bali jangan mobil tua. Bagus kan? Bagus. Iya, jangan mobil tua, misalnya umurnya kecuali sudah sekian. Untuk kolektor. Ya, gini, kecuali untuk mobil antik. Nah, kan beda lagi untuk mobil antik itu berbeda lah itu. Tapi sepanjang untuk transportasi pariwisata untuk penumpang, menurut Tiang harus ada pembatasan umur yang datang ke Bali. Itu ada perda gitu. Kemudian dicabut di eranya siapa? Pak Mangku Pastike. Oh, di eranya Pak Mangku dicabut? Bada, besok Pak Mangku kesini tak tanya ini. Pak Mangku gimana itu Pak Mangku? Alasannya karena apa? Saya tidak tahu alasannya itu, karena itu di bidang Komisi 3 ya dulu. Jadi alasan kenapa dicabut itu pasti ada alasannya. Cuman harusnya kalau misalnya peraturannya dianggap menjadi kendala situasi yang baru, harusnya jangan dicabut total, tidak ada. Tapi diberlakukan lagi bisa? Kalau memang udah dicabut gitu. Diberlakukan tidak bisa, membuat aturan baru. Bisa. Perda yang baru. Perda yang baru. Wih, itu kompleksnya. Kan cukup menimbul. Aduh, berarti kalau intinya begini Pak Man. Kalau saya itu kemarin saya berpikir konkret dan to the point aja lah. Artinya Pak Man sama Pak Koster kan satu partai nih gitu. Bisa nggak Pak Man ini meminta Pak Koster atau siapa gubernur nanti untuk merevisi pergub atau aturan itu kira-kira, karena ujung-ujungnya semua ini aturan. Saya mengajak ngobrol driver, vendor, koperasi, aplikator, ujungnya ke aturan gitu. Oh, ini aturannya menyebut begini Pak gitu. Harus ada koperasi gitu. Terus soal KTP yang viral itu juga aplikator, oh aturannya Pak gini. Oh, berarti semua ujung-ujung mentok di pergub itu. Nggak, pergubnya sesungguhnya sangat menurut saya sudah bagus ya. Memang ada menyangkut tentang kuota yang belum berisi, tinggal ditambahkan. Kan memang pergub boleh direvisi setiap saat. Boleh direvisi setiap saat. Itu lenturnya pergub. Jadi bukan satu persoalan. Saya pasti juga akan sampaikan masukan kepada beliau. Ini saya tadi baca berita, jadi kalau membuat aplikasi sendiri udah sulit, karena saya baca berita ini kalau aplikasi GoGo dan GG ini investasinya udah 28 triliun. 40 triliun kayak gitu-gitu. Sanggupkah Bali investasi untuk membuat aplikasi dengan bertriliun-triliun begitu? Kan sulit juga. Itu. Ya, kan. Kalau sebagai sebuah niat sih boleh lah. Tapi kemampuan keuangannya ada tidak ada nggak, nanti kemampuan untuk mengendalikan itu penting. Mana tuh ya, ada tadi statement ini
pada peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 118 tahun 2018 yang mengatur tentang taksi online menyatakan banyak hal berkaitan dengan kewenangan gubernur ini. Salah satu pasal 18 yang menjelaskan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau taksi online. Selain diberikan kepada menteri, juga bisa diberikan gubernur untuk wilayah operasi dalam suatu daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi. Jadi gubernur ini perannya sangat konkret untuk mengatasi masalah ini sebenarnya kan. Jadi makanya saya chat langsung Pak Koster, mohon dibantu karena Pak Koster yang katanya bisa membantu ini gitu. Saya yakin beliau nanti akan pikirkan solusinya kan. Ini tidak temporer. Jadi nanti masih ada waktu untuk menyelesaikan. Sementara kalau PJ kalau menurut yang di samping ada Pergub sebagai turunan pelaksana, menurut yang teman-teman di DPR bersama pemerintah daerah harus membuat perdanya. Ya. Oh, berarti DPR pun harus membuat perda juga Pak Man ya? Iya, enggak, artinya kan perda itu dibuat oleh gubernur dan DPR. Oh iya benar. Harus ada perdanya berarti. Harus ada perda yang mengatur hal yang lebih menyeluruh. Hal menyeluruh. Dan lebih detail lah. Lebih detail. Mengingat kompleksitas dari persoalan kepariwisataan Bali dan khususnya adalah persoalan transportasinya. Betul. Dan macetnya tidak ditentukan oleh hanya kendaraan yang berlalu lalang, tapi juga ada persoalan ekosistem lain yang berimplikasi, memiliki implikasi dari terjadinya kemacetan. Siap. Oke Pak Man, terima kasih. Sebenarnya ada isu lagi yang mungkin part 2 mungkin Pak Man. Ini masalah kemarin statement Pak Prabowo katanya kan mau mengubah sistem pemilu di Indonesia karena habis duit. Jangankan yang kalah, yang menang saja wajahnya cemberut, apalagi yang kalah gitu, karena duitnya habis sekian triliun gitu. Nah, Pak Man selaku orang yang jadi politisi dari zaman 98 gitu, dan dari PDIP mungkin gimana melihat apakah kita perlu mengubah sistem pemilu ini Pak Man? Seperti yang wacana Pak Prabowo. Ini diskusi yang sangat menarik dan akan mengundang perdebatan yang sangat lebar. Jadi kalau harus ngomongan ini kita diskusi lagi karena butuh waktunya panjang. Nggak bisa nanti Erwin kehabisan waktu. Oh gitu. Ya cari waktu lain ngomong. Cari waktu lain. Masalahnya kewah aja ngalih waktunya Pak Man Bakso deh dah. Kok kewah orang jadi di Bali jadi. Sedikit aja Pak Man setuju apa enggak dengan statement Prabowo? Nggak bisa ngomong setuju dan tidak setuju. Nggak bisa. Karena memang itu kan baru statement seorang presiden. Kan jadi ininya panjang ceritanya. Pak Man jadi DPR gara-gara di sistem demokrasi atau sebelum demokrasi? Setelah reformasi. Setelah reformasi. Ya, jadi ya nantilah diskusinya panjang lebar. Oh, gitu. Nanti setelah waktu nih terus isu tentang transportasi jadi hilang. Oh, saya kan dibagi Pak. Nah, nanti ben gitu. Waktu. Siap Pak Man. Oke Pak Man. Terima kasih banyak ini sudah mau datang ke studio Bali meskipun acak-acakan ini Pak Man ya. Pokoknya kita tutup. Kasih, ya. Om Santi.